Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, kembali lagi di channel Profesor Manhwa. Hari ini kita akan melanjutkan Manhwa The World's Best Engineer Chapter 4. Seperti biasa, siapkan bantal, mulai rebahan dan dengar kisahnya. Scan pertama kali memperlihatkan Leon di halaman belakang mansion. Setelah memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya, Leon memanggil sistem untuk mengundi pad acak dari produk sistem. Lalu, panel sistem berubah menjadi warna hijau dan seperti mekanisme rumit yang berputar, itu mengeluarkan suara yang sangat mengganggu. Kemudian dari mekanisme keluarlah seekor hamster kecil. Leon yang merasa ditipu oleh sistem pun terlihat kesal dan mengatakan kalau itu adalah kegagalan dan berbalik meninggalkannya. Hamster yang nampak takut ditinggalkan oleh Leon berusaha menjelaskan kalau dia bisa berguna. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara podong, podong, podong. Leon yang masih kesal dengan sistem terlihat sedikit memahami perkataan hamster itu dan memintanya untuk memperlihatkan skillnya. Karena tak bisa berbicara, hamster tadi memuntahkan petunjuk penggunaannya sebagai penjelasan untuk Leon. Dengan jijik, Leon mengambil kertas yang berlumuran liurnya dari tanah. Tertulis di kertas, petunjuk podong, podong adalah hamster imut, rawat dia dengan cinta. Dengan memberikan podong biji matahari, ini akan merubah podong. Biji matahari warna merah, podong akan menjadi raksasa selama 12 jam. Biji matahari biru, podong akan menjadi kecil. Jangan menggunakan yang biru sesudah merah karena akan menghilangkan efeknya. Harga satu paket biji matahari merah dan biru 1 Rp. Kemudian, karena penasaran, Leon seberapa besar podong bisa merubah menjadi besar, dia mencoba menggunakan biji merah pada podong. Mungkin kalau podong bisa seukuran manusia akan sangat membantu karena hamster penggali yang handal, pikir Leon. Lalu Leon terpental ke belakang karena podong yang membesar secara tiba-tiba. Setelah melihat podong menjadi raksasa sesudah makan biji merah, Leon terlihat kena mental karena terkejut dengan ukuran podong. Dengan wajah sombong, podong melihat Leon di bawahnya dari atas. Kemampuan podong menggali level 1, mengeraskan tanah level 1, kantong pipi level 1. Sesudah menunjukkan skillnya pada Leon, podong memuntahkan sebongkah tanah dari mulutnya di depan muka Leon. Leon yang terkena percikan liur podong takjub dengan kehebatan podong, karena dia tak perlu lagi membuat alat modern untuk membantu pekerjaannya. Leon berjalan sambil berpikir bagaimana cara menunjukkan podong tanpa membuat curiga dan mengejutkan orang lain. Tentu saja aku akan membawa buku pemanggilan dan membacanya dan mengeluarkan podong dari bajuku, pikir Leon. Dengan wajah kagum terhadap kepintarannya, Leon pergi ke desa karena ingin memulai proyek gubuk penghangatnya secara besar-besaran. Di samping sungai, Leon mengumpulkan prajurit dari ayahnya, Baron Frontera, sambil mengulangi tentang keselamatan kerja di depan mereka. Para prajurit yang berjumlah 30 orang terlihat bingung, bahkan sebagian ada yang masih mengantuk. Leon merasa sedikit kecewa karena para prajurit terlihat lesu dan tak bersemangat seperti kuli yang dibayar tanpa bekerja. Bahkan dengan utang Baron yang menumpuk, mereka tidak dipecat. Namun itu memudahkan Leon karena tak perlu lagi mencari orang lain untuk membantunya nguli. Dengan berteriak, Leon mengatakan kalau mereka adalah prajurit yang berada di militer. Namun itu tidak berguna kalau mereka tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Karena dulu di militer bukannya latihan, atasannya menyuruh Leon mencabut rumput sebagai gantinya. Kemudian Leon menunjukkan tanah bekas galian podong dan bilang kalau itu hasil kerjanya semalam, dan menyuruh mereka untuk memindahkannya ke lokasi konstruksi untuk membangun gubuk penghangat bagi penduduk desa. Dengan wajah cemberut, mereka terlihat malas melakukannya. Namun, Leon sudah memprediksinya dan seharusnya sekarang seseorang akan datang. Dan benar saja, dari belakangnya, Newman, kesatria senior dari wilayah Frontera, menanyakan alasan Leon mengambil para prajuritnya. Ada ketiga kesatria senior di wilayah Frontera. Newman memegang pangkat paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada kesatria Bayern dan kesatria jenius yang masih muda, yaitu Xavier. Di dalam cerita hanya 2 dari mereka yang tetap setia dengan Baron. Sedangkan Newman, orang pertama yang memberontak dengan Baron Frontera.
dan dia juga menjual informasi sang baron kepada debt collector. Jadi dia merupakan orang yang sangat bangsat di wilayah untuk saat ini. Lyot berpikir bagaimana caranya Newman bisa menjadi kesatria senior padahal dia sangatlah bangsat. Lalu, bukannya menjawab pertanyaan Newman, Lyot balik bertanya padanya dan menyuruhnya menebak-nebak tentang apa yang akan dilakukan oleh Lyot. Newman yang kesal bilang kalau pekerjaan kotor seperti ini tidak dilakukan oleh para prajurit, dan sebagai kepala satria, dia menolak perbuatan Lyot. Lyot bilang kalau baron mengizinkannya untuk itu. Newman yang tak percaya dengan Lyot malah mengungkit masa lalunya sebagai seorang beban keluarga dan berasumsi kalau Lyot menggunakan prajurit untuk urusan pribadinya. Dengan tenangnya, Lyot membenarkan perkataan Newman. Dengan wajah kesal, Newman tak bisa berkata apa-apa. Lyot yang puas dengan itu menambah kekesalan Newman dengan menyekop tanah ke wajahnya. Para prajurit dan Newman nampaknya terkejut dengan yang dilakukan Lyot. Kemudian, karena menahan marah, seluruh tubuh Newman bergetar tak terkendali. Dia bertanya, apa Lyot ingin menodai reputasi ksatria? Lyot yang tak peduli semakin memprovokasinya dan mengajak Newman bertarung. Newman yang semakin kesal pun mengiyakan permintaan Lyot dan mereka pun setuju untuk berduel. Saphir yang bertanya pada Lyot apa dia yakin akan melawan Newman dalam duel 1 bulan lagi. Dengan wajah menjijikkan, Lyot menjawab, bagaimana mungkin dia yang merupakan seorang beban keluarga bisa menang melawan seorang satria pedang pengguna mana? Apa Saphir nggak punya otak buat berpikir? Saphir yang kesal hampir saja menebas Lyot. Sambil berpikir apa yang ada di dalam otak korslet Lyot, hingga dia berani melemparkan tanah ke wajah Newman, bahkan meminta duel setelah kejadian itu. Mungkin Lyot sudah benar-benar gila. Lyot yang asik mengupil pasti mempunyai rencana untuk melawan Newman, seperti kemarin dia membuat gubuk penghangat untuk penduduk desa, pikir Saphir. Sesudah membersihkan upilnya, Lyot malah bilang kalau pekerjaan Saphir akan bertambah mulai hari ini dan meminta Saphir untuk mengajarinya cara berpedang. Saphir yang jijik dengan Lyot yang mengupil tidak mau mengajarinya karena tugasnya adalah melindunginya dan menyuruhnya kalau Lyot yang seorang bajingan bisa berpedang itu akan menjadi bencana bagi penduduk desa yang sering ditindas oleh Lyot. Lyot yang merasa kalau Saphir sedikit kasar mulai bernegosiasi dengannya. Sebagai ganti, Saphir mengajarinya berpedang. Lyot akan mengobati insomnianya Saphir. Saphir terkejut. Bagaimana Lyot tahu jelas apa masalah yang terus mengganggunya saat ini? Tentu saja Lyot tahu semua itu karena novel yang dibacanya memberitahukannya dan juga tahu bagaimana mengatasi insomnianya Saphir. Dalam novel ditulis kalau terdapat beberapa rank pendekar pedang, dimulai dengan pemula, lalu ahli pedang menengah, kemudian lanjutan, dan terakhir master pedang. Dan saat ini, Saphir berada di tahap ketiganya, ini pendekar pedang lanjutan, dan akan segera menjadi master pedang. Jadi, penyebab insomnia Saphir adalah karena ketika seseorang akan menjadi master pedang, inderanya menjadi sensitif. Jadi, sedikit gangguan saja akan membangunkannya. Dan tentu saja informasi ini tidak diketahui oleh Saphir, bahkan semua orang yang ada di wilayah itu. Melanjutkan negosiasi, Lyot berusaha keras meyakinkan Saphir agar mau mengajarinya. Saphir yang kehabisan kata-kata akhirnya setuju dengan usulan Lyot untuk melatihnya berpedang. Kemudian, Saphir yang yakin kalau Lyot tidak akan berhasil membuatnya tertidur, menyuruhnya agar segera mencoba pengobatan untuk insomnianya. Namun, belum lewat 5 menit, Saphir sudah ngorok sambil memeluk bantal. Nampaknya, pengobatan Lyot benar-benar berhasil membuat Saphir tertidur. Dan seperti yang kalian kira, Saphir tertidur dengan rumus kimia yang rumit yang dibaca oleh Lyot. Dengan wajah licik dan semangat yang berapi-api, Lyot yakin kalau dia akan bisa mengetahui semua teknik pedang Saphir. Besoknya, dengan wajah yang bercahaya sesudah tidur yang cukup, Saphir memulai latihan dengan menyuruh Lyot mengelilingi lapangan 50 kali. Dengan ekspresi datar dan tidak membantah, Lyot mulai lari. Saphir merasa heran, kenapa Lyot mengikuti perintahnya dan tidak membantah. Ketika lewat sekali putaran, Lyot terlihat lelah.
dan meminta Xavier mengajarinya skill yang berguna. Karena ini sangat membosankan. Lewat putaran yang kedua, Lyot mulai mencoba membuat Xavier kesal dengan mengatakan jika apa yang dipikirkan Xavier kalau Lyot akan menyerah, maka itu sia-sia. Putaran yang ketiga, Lyot menambah kalau Xavier akan berkata kalau Lyot tak punya bakat untuk hal seperti ini dan akan mengabaikannya. Dan itu ternyata benar karena perkataan Lyot membuat Xavier diam dan bergetar tak mampu berkata apa-apa. Kemudian dengan tubuh berkeringat dan wajah khasnya, Lyot berkata kalau dia akan meneruskannya sampai selesai. Kemudian Lyot menambah kecepatan larinya. Skill Anda berhasil di-upgrade ke level 4. Siapapun yang melihat Anda akan berpikir Anda gila dan ingin memukulmu. Sistem muncul sambil mengejek Lyot. Dengan kesal, Lyot bilang kalau skill itu tidak berguna dan tidak menginginkannya. Lyot masih berlari. Kini seluruh tubuhnya berkeringat sampai ke kakinya. Dan dia sudah lelah dari tadi. Namun itu masih tak ada apa-apanya dengan kehidupannya yang dulu di Korea. Tanpa seorang pun keluarga yang mencintainya, dia bekerja keras sejak pagi sampai malam dengan berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya. Dengan pemikiran kalau semua akan berubah suatu hari nanti. Namun akhirnya semua tak ada gunanya dan dia mati karena kelelahan bekerja. Dibandingkan dengan semua rasa sakit putus asa dulu, ini tak berarti apa-apa untuknya. Xavier yang melihat Lyot benar-benar tidak menyerah berkata dalam hati kalau dia akan mengajari teknik berpedangnya pada Lyot kalau dia benar-benar setulus itu. Xavier menyukai Anda, kesukaannya bertambah 1. Total kesan Xavier minus 28. Anda memperoleh 18 RP dari hubungan dengan karakter lain, total RP 29. Dimension, Baron Frontera berdiskusi dengan Newman. Bagaimana bisa dia sangat kasar pada kesatria yang menjaga keluarganya bertahun-tahun, ucap Baron. Sepertinya pemikiranku kalau dia sudah sadar dan mulai berubah sudah salah. Tugas moralku tak bisa menghentikan duel ini, Tuan Newman. Namun dia tetaplah anakku yang akan mewarisi wilayah ini kelak. Jadi jangan kasar dengannya. Buat dia terluka parah untuk membuat dia sadar kembali, sambung sang Baron dengan serius. Dengan patuh, Newman mengiyakan perintah Baron. Namun dalam hatinya dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih parah untuk Lyot dan akan membunuhnya. Juga akan membunuh sang Baron dan istrinya